Bab 286. Raya menggeleng. Baru beres haid beberapa hari kemarin, jawabnya. Normal gak sih, Mbak? Sudah berbulan-bulan nikah tapi gak buru-buru hamil. Padahal kan Mbak Ayu sama Mbak Riri cepat-cepat hamil setelah nikah, sambung Raya mulai resah. 103. Selain ujian orang ketiga, ujian sulit memiliki keturunan juga menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan setiap pasangan suami istri. Apalagi yang sudah menjalin rumah tangga tahunan lamanya. Bahkan Raya yang pernikahannya masih dalam hitungan bulan saja mulai merasa cemas. Padahal sejak awal, ia memang berniat menundanya agar tak mengganggu kuliah ataupun karir yang ingin dibangun. Nyatanya, setelah pernikahan itu dijalani, dan di saat ia masih mendapatkan haid dengan normal setiap bulannya, ia justru mulai resah. Keinginan untuk segera memiliki momongan pun mulai meninggi. Kak, aku kok gak hamil-hamil ya, padahal kita udah nikah berbulan-bulan. Kita juga gak jadi pakai kontrasepsi apapun, keluh Raya pada Raihan setiap kali tamu bulanannya datang. Gak apa-apa, sayang. Baru juga beberapa bulan. Masih terhitung pengantin baru, mungkin ini cara Allah memberikan waktu pada kita agar bisa pacaran dulu setelah menikah, timpal Raihan menenangkan. Tapi aku takut. Takut gak bisa hamil, gak bisa punya anak, balas Raya sendu. Sud, gak boleh ngomong gitu. Berpikir positif saja ya. Insya Allah Allah akan meniupkan ruh di rahimmu di saat waktu yang tepat menurutnya, timpal Raihan sembari menyimpan telunjuknya di bibir Raya. Apa mungkin ini teguran ya, karena selama ini aku selalu koar-koar gak ingin dulu punya anak karena masih kuliah dan ingin berkarir dulu. Pikir Raya. Enggak, sayang. Memang belum waktunya saja. Toh yang namanya anak itu mutlak ketetapan dari Allah. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa tak pernah bosan, timpal Raihan dengan santai. Emang kakak gak mau buru-buru punya anak? Kok kayak biasa aja? Tanya Raya keheranan dengan sikap santai sang suami. Sedih kasihnya aja. Aku serahkan semuanya pada Allah. Karena Dia yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Lagi pula, aku juga masih sangat menikmati kebersamaan kita, pacaran halal kita, jawab Raihan sembari memeluk Raya dari belakang. Gemas sekali pada istrinya itu. Sudah ya, jangan dipikirin. Lebih baik kita jalani kehidupan kita dengan bahagia dan tanpa beban, lanjut Raihan. Ia melerai badannya dari sang istri. Berpindah membingkai kedua pipi Raya lalu mengecup kening sang istri lembut. Raya mengangguk samar. Mencoba menuruti perkataan sang suami. Nyatanya, di beberapa kesempatan, dia kembali merasakan keresahan itu. Seperti halnya saat ini, di mana dia sedang bermain bersama bayi-bayi lucu yang merupakan keponakannya. Jangankan yang baru hitungan bulan, Rai. Yang sudah tahunan aja banyak yang belum diberi rezeki momongan. Sabar, cukup itu kuncinya. Toh kita cuma ikhtiar untuk cetak bayi, tapi yang menjadikannya kan mutlak Allah SWT. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Yakini saja mungkin belum waktunya. Biar gak jadi bebaran pikiran terus jadi penyakit. Rata-rata penyakit itu kan datangnya dari pikiran, jawab Riri tak beda jauh dengan jawaban yang selalu diberikan Raihan. Lagian kamu kan bentar lagi mau resepsi tuh, terus mau lanjut bulan madu. Nah, gas terus aja, sehari 3 kali cukup kayaknya tuh, lanjut Riri diakhiri tawa nyaring. 104. Buset, dah kayak minum obat aja sehari 3 kali, timpal Raya sambil geleng-geleng kepala.
Ya sudah, kalau gitu 5 kali sehari. Riri melanjutkan. Ya ampun, Mbak. Kebanyakan. Apagak ringsek ini badan. Bisa-bisa masuk angin juga saking seringnya keramas, balas Raya sambil memutar bola mata kesal. Bercanda. Lagian, masa ia mau dipraktekkan? Riri terkekeh kian renyah melihat raut wajah Raya. Sebelum aku coba praktekkan, mending Mbak Riri yang coba duluan. Kuat gak tuh 5 kali sehari? Kini giliran Raya yang menggoda saudara tirinya itu. Cek, mana ada. Riri mengibaskan tangannya di udara. Kamu mau makan apa? Aku belum masak soalnya, lanjut Riri mengalihkan pembicaraan. Tak ingin keterusan membahas hal yang justru ia sendiri belum lakoni. Nantilah gampang. Gak perlu masak segala, beli aja. Tar aku order. Repot banget kayaknya punya bayi masih harus masak juga, timpal Raya. Ya sudah. Sepasang saudara tiri itu terus saja berbincang, membicarakan banyak hal karena ini kali pertama mereka bertemu dalam waktu cukup lama. Biasanya keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Raya yang sibuk kuliah juga mengurus sang suami, Riri yang sibuk dengan mengurus suami dan anak-anaknya. Kalau ada Mbak Ayu, pasti lebih seru. Soalnya sekarang kita udah jarang bisa kumpul-kumpul lama lagi kayak gini, kata Raya sambil menimang Siva yang sepertinya mulai mengantuk. Ayu gak bisa. Sebentar lagi Davin pasti pulang kerja, jawab Riri. Iya sih bener. Raya mengangguk pelan. Kakinya terus terayun ke kanan dan ke kiri dengan tangan mengusap-usap Siva yang ada dalam gendongannya. Di perjalanan, Ricky yang sedang menyetir, tak sabar untuk segera bertemu anak sambungnya. Ia ingin segera memeluk Naufal yang sudah terpisah sebulan lamanya. Bayang-bayang ketikaan 4K itu disiksa pun kembali memenuhi ingatan. Membuat Ricky tanpa sadar menambah kecepatan laju mobilnya. Bang, biar aku yang nyetir, kata Reyhan. Tanggung, Rey. Paling sejam lagi sampai, balas Ricky. Tadi, Reyhan memang sudah menyetir di awal perjalanan. Dan digantikan Ricky setelah mereka sempat beristirahat sejenak. Gak apa-apa. Sejam juga kan lumayan pegel, timpal Reyhan. Lagian, Bang Ricky juga terlihat gak baik-baik saja, lanjut Reyhan. Bener apa yang dikatakan Reyhan, Mas Ricky. Mas Ricky kayaknya gak sadar, bahwa mobil udah kayak pembalap. Pak Faruk yang duduk anteng sendirian di jok belakang ikut berkomentar. Baiklah. Ricky lekas menepikan mobilnya. Ia juga sadar, dia mengemudi dengan terlalu emosional karena ingin segera sampai. Ricky dan Reyhan pun bertukar posisi. Reyhan yang menyetir sementara Ricky hanya memperhatikan jalanan. 105. Yang dilalui. Melihat jalanan itu, Ricky teringat kembali pada Nuri. Istrinya itu selalu berbinar saat sudah melalui jalanan tersebut. Karena itu artinya tempat yang dituju sudah dekat. Nur, aku mau pulang ke kampung halamanmu. Andai kamu masih ada, kamu pasti senang karena kita bisa berziarah ke makam emak, gumam Ricky dalam hati. Tapi kamu jangan khawatir. Aku pasti mewakili dirimu untuk datang ke makam emak untuk mendoakannya, lanjut Ricky berbicara dalam hatinya. Di hari yang mulai sore, mobil itu melaju semakin mendekati tujuan. Ricky pun sudah tak sabar dengan jantung berdebar kencang. Kemarahan dan emosi yang tertahan sejak tadi,
ingin sekali segera dilampiaskan. Jika bisa, ingin sekali Ricky langsung memukul, menendang 9, dan men 9 enjok Rahmat yang menurutnya tak bertanggung jawab dan tak amanah pada anaknya sendiri. Sebentar lagi sampai. Saya harap, Mas Ricky bisa mengendalikan emosi. Takutnya malah membuat semuanya berantakan. Ingat, tujuan kita untuk bisa mengambil kembali Naufal dari tangan bapaknya. Pak Faruk yang bisa melihat gelagat Ricky mengingatkan. Ricky pun mengangguk pelan dan terpaksa meredam lagi amarahnya yang hampir saja meluap. Tak ingin tujuannya datang ke tempat tersebut gagal hanya karena emosi. Mobil itu akhirnya sampai. Ketiga lelaki di dalamnya turun berbarengan. Tatapan mereka langsung tertuju pada rumah Rahmat yang ada di hadapannya. Ayo. Ajal Ricky pada Raihan dan Pak Faruk. Ketiganya pun berjalan memasuki pagar yang tidak dikunci dan terus melangkah menuju teras. Di sana, Ricky langsung memijit bel rumah. Tak berselang lama, seorang wanita yang usianya tak berbeda jauh dengan Nuri datang membuka pintu depan kening berkerut. Mau ketemu siapa? Tanyanya jutek. Suaminya ada. Ricky balik bertanya. Ada, jawab wanita itu singkat. Kalau Naufal. Tanya Ricky lagi. Kening wanita yang tak ada ramah-ramahnya itu semakin mengernyit. Kalian ini sebenarnya siapa? Ada tujuan apa tiba-tiba datang nanyain suamiku dan anaknya? Tanya wanita tersebut ketus. Tinggal jawab saja. Atau perlu polisi langsung yang datang ke sini? Timpal Ricky geram. Polisi. Apa maksudnya bawa-bawa polisi segala? Wanita yang bernama Lina itu kian keheranan. Makanya gak perlu banyak tanya. Panggil saja suami Anda dan Naufal ke sini. Timpal Ricky tegas. Iya, jawab Lina sedikit tergagap. Ia langsung berbalik dan berjalan lagi ke dalam rumah. Tak berselang lama, keluar lagi bersama Rahmat. 106. Kamu. Mata Rahmat melebar melihat Ricky di sana. Mau apa kamu datang ke sini? Lanjut Rahmat dengan tatapan tajam. Aku mau bawa Naufal pulang bersamaku, jawab Ricky lantang. Enak saja. Apa hakmu mau membawa anakku pergi? Kamu itu cuma bapak sambungnya. Itu juga karena kamu menikah dengan Nuri. Dan sekarang Nuri sudah gak ada. Kamu bukan lagi siapa-siapa untuk Naufal, timpal Rahmat sengit. Kalau Naufal memang anakmu, harusnya kamu bisa menjaganya, kamu bisa melindunginya. Kalau kamu memang ayahnya, harusnya kamu peduli pada anakmu, tutur Ricky geram. Maksudmu apa? Tentu saja aku bisa menjaga anakku. Kamu meragukan aku. Rahmat seperti tidak terima. Matanya menatap Ricky dengan nyalang. Bisa kita duduk dulu? Pak Faruk yang semula hanya menyimak, mulai bersuara. Ia merasa tak bisa mengandalkan Ricky dalam hal ini. Ini lagi siapa? Rahmat menatap Pak Faruk dengan tatapan merendahkan. Ia lupa, dulu ia pernah berhadapan dengan Pak Faruk saat masih ada Nuri. Bukankah dulu kita pernah bertemu? Timpal Pak Faruk begitu santai. Saya adalah pengacara keluarga Adiputra yang juga pengacara Mas Ricky, lanjutnya mengingatkan. Bola mata Rahmat sempat melebar. Tapi ia pura-pura kembali bersikap santai. Tolong panggil istri Anda dan mari kita duduk bersama.
Pinta Pak Faruk lagi. Baiklah. Tunggu. Rahmat berjalan untuk memanggil lagi istrinya yang tadi sempat masuk lagi. Kemudian keduanya keluar kembali bersama-sama. Masuk saja. Kita bicara di dalam, kata Rahmat ketus. Ketiga orang tamu itu mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Duduk berjejer bergabung dengan Rahmat dan istrinya. Seperti apa yang dikatakan klien saya tadi, tujuan kami datang ke sini untuk mengambil kembali Naufal yang merupakan anak sambung dari klien saya, Mas Riki. Pak Faruk memulai obrolan. Mendengar hal itu, Rahmat malah tertawa. Anda ini kan seorang pengacara. Harusnya Anda tahu kalau ayah kandung lebih berhak pada anak kandungnya daripada ayah sambung. Ya, itu benar. Tapi ada hal-hal yang membuat ayah kandung tak berhak lagi pada pengasuhan anak kandungnya sekalipun. Salah satunya kekerasan yang dilakukan pada sang anak, ungkap Pak Faruk. Apa maksudnya? Saya tidak pernah melakukan kekerasan apapun pada anak saya, bela Rahmat. Benarkah? Lalu bagaimana dengan video ini? Pak Rahmat mengeluarkan ponsel kemudian memutar video di mana Naufal sedang kesa oleh ibu tirinya. Mata Rahmat sempat membelalak. Pun dengan sang istri. Dari mana video itu? Tanya Rahmat menahan marah. 107. Tidak penting kami dapat video ini dari mana. Karena selain video ini, masih banyak video lain yang menjadi bukti bahwa Naufal diperlakukan dengan tidak baik di rumah ini, timpal Pak Faruk. Tapi itu yang melakukan istri saya, bukan saya. Rahmat masih mencoba mengelak. Terus, apa Anda sendiri sebagai ayahnya Naufal sudah berusaha melindungi anak Anda? Sudah berusaha menjaganya? Tidak sama sekali. Anda justru mengabaikannya. Dan itu sama saja Anda mendukung kekerasan yang dilakukan pada anak 4K Anda. Timpal Pak Aruk tegas. Saya. Rahmat terlihat gelagapan. Dia bingung harus berkata apa untuk membela diri. Begini saja. Saya beri 2 pilihan. Pertama, kami akan lapor polisi atas kasus ini. Dan kedua, kita berdamai dengan syarat Anda mau menandatangani surat pernyataan bahwa Naufal akan diadopsi oleh klien saya, potong Pak Faruk agar tak terlalu lama berbasa-basi. Kang, aku gak mau dipenjara. Rengek Lina pada sang suami. Tapi aku gak mau kehilangan anakku. Balas Rahmat. Terus Akang mau kita berdua masuk penjara? Tanya Lina kesal. Kenapa aku? Kamu aja sendiri. Kan kamu yang suka nyiksa Naufal. Timpal Rahmat sengit. Maaf Pak Rahmat, Anda juga bisa kena pidana karena membiarkan hal itu terjadi. Jadi bukan hanya istri Anda yang akan masuk penjara, tapi juga Anda sendiri, kata Pak Faruk. Dan lagi, video itu pastinya akan tersebar luas di masyarakat. Tahu sendiri, zaman sekarang semua hal begitu mudah untuk viral. Apalagi yang berbau kekerasan seperti ini. Sudah dipastikan, semua orang akan mengecam Anda berdua, tambah Pak Faruk dengan penuh penekanan. Kang, ayo damai saja. Lagian keberadaan anakmu di sini juga tidak berguna, desak Lina ketakutan. Diam kamu. Kamu ngasih aku anak aja gak bisa. Bentak Rahmat geram. Ia bingung harus mengambil langkah apa.
Mohon maaf, kami tidak punya banyak waktu. Segera tentukan pilihan atau kami akan segera ke kantor polisi sekarang, tekan Pak Faruk. Rahmat mengusap wajahnya frustasi. Sementara Lina terus merengek. Kang, buruan tanda tangan saja. Jangan banyak mikir. Kalau kita masuk penjara, usaha Akang juga gimana? Rahmat semakin dilanda kebingungan. Di satu sisi ia tak mau masuk penjara, di sisi lain, ia masih menginginkan Naufal meski masih seringkali abai pada anaknya itu. Jadi, bagaimana Pak Rahmat, penjara atau tanda tangan? Tanya Pak Faruk. Rahmat yang takut mendekam di jeruji besi dan kehilangan mata pencahariannya, akhirnya mendengus. Kasar. Baiklah, aku tanda tangan saja, ujarnya akhirnya. Nah, gitu dong. Toh kita cuma kehilangan anak itu. Tutur Lina dengan embusan napas lega. 108. Jangan senang dulu, karena aku bukan cuma akan lepaskan Naufal, tapi aku juga akan lepaskan kamu. Aku mau nikah lagi sama wanita yang bisa kasih aku anak. Sentak Rahmat. Kang. Lina merajuk marah. Diam. Aku mau tanda tangan dulu. Bentak Rahmat. Pak Faruk tersenyum kecil lalu mengeluarkan beberapa berkas dari dalam tasnya. Sementara Ricky bisa menghela napas lega karena akhirnya bisa memiliki Naufal lagi dan mengajaknya pulang bersama. Kepala Ricky terus saja celingukan mencari anak sambungnya itu. Ia bahkan belum mendengar suara Naufal sama sekali. Di mana Naufal? Tanyanya. Ada di kamarnya, jawab Rahmat yang sedang membaca isi surat pernyataan. Aku ingin ketemu dia. Pinta Ricky. Antar sana. Titah Rahmat pada Lina ketus. Lina bangun dengan malas kemudian berjalan menuju kamar Naufal diikuti Ricky. Ibu tiri Naufal pun membukakan pintu kamar Naufal untuk Ricky. Tuh. Katanya singkat. Ricky melangkah memasuki kamar. Namun matanya tiba-tiba membelalak lebar. Astagfirullah, Naufal, pekiknya. 109. Di atas kasur busa tipis, Naufal meringkuk dengan tubuh menggigil. Bibirnya nampak pucat dengan mata terpejam. Ricky yang menyaksikan itu langsung membelalakkan mata, kemudian menghambur mendekati anak sambungnya itu. Tangannya yang gemetar, terulur untuk menyentuh kening Naufal. Ya Allah, panasnya tinggi sekali. Pekik Ricky dengan hati mencelos. Ia lalu mengusap lembut pucuk kepala sang anak. Naufal, ini ayah, nak. Ayah datang untuk jemput Naufal. Maafin ayah karena ayah telat datang, ya. Kata Ricky dengan mata merebak. Mata Naufal yang semula terpejam, mulai terbuka perlahan. Ada senyum tipis yang tersungging di bibir anak lelaki tersebut. Ayah, desisnya dengan suara lemah. Namun, matanya kemudian tertutup lagi. Seolah tak ada tenaga sekadar berbasa-basi dengan Ricky. Astagfirullah. Ayah akan bawa kamu ke RS ya, nak. Kamu yang kuat. Ricky lekas membopong tubuh Naufal dan membawanya keluar kamar. Keterlaluan kalian berdua. Benar-benar tak punya hati dan tak pantas disebut orang tua. Hardik Ricky pada Rahmat dan istrinya dengan geram. Astagfirullah, Naufal kenapa, Bang? Tanya Reyhan sambil menghampiri Ricky. Gak tahu. Tapi aku yakin, ini semua karena kelakuan dua manusia tak berhati itu,
timpal Ricky dengan tatapan tajam ke arah Rahmat dan istrinya. Pak Faruk, apa berkas-berkasnya sudah selesai ditandatangani? Lanjut Ricky beralih menatap Pak Faruk. Sudah, jawab Pak Faruk singkat. Ia membereskan berkas-berkas yang semula berserakan di atas meja kemudian memasukkannya ke dalam tas. Ayo berangkat. Kita harus bawa Naufan ke RS. Tutur Ricky. Ayo. Pak Faruk lekas bangun dari duduknya. Ricky juga langsung berjalan masih membopong tubuh Naufal keluar dari rumah itu. Lah merasa tak perlu pamit ataupun basa-basi pada penghuni rumah. Dia buru-buru memasukkan Naufan ke dalam mobil. Disusul Raihan dan Pak Faruk yang sekarang duduk di depan. Karena Ricky menemani Naufal di belakang. Sementara itu Rahmat yang menyusul ke teras, menatap mobil itu dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Rasa sayangnya sebagai seorang bapak, masih tersisa untuk sang anak. Hanya saja, sekarang semuanya sudah terlambat. Ia bahkan telah kehilangan anak kandungnya sendiri. Maafkan Bapak, Naufal. Dari dulu Bapak memang gagal menjadi bapak yang baik, desisnya pelan seiring mobil yang melaju meninggalkan halaman. 110. Di waktu yang mulai petang, mobil yang dikendarai Raihan melaju menuju RS terdekat. Itu pun lumayan jauh karena area perkampungan yang masih jarang tempat kesehatan seperti itu. Setelah setengah jam berlalu, barulah mereka sampai di sebuah RS. Ricky pun dengan cepat, langsung turun dan kembali membopong tubuh Naufal ke dalam MRS. Sus, tolong anak saya. Katanya dengan suara tinggi. Seorang suster langsung menghampiri sembari mendorong Brangkar. Naufal pun lekas dibaringkan di dalam Brangkar tersebut. Mohon ditunggu. Kami akan melakukan pemeriksaan. Kata perawat tersebut seraya mendorong Brangkar itu menjauh lalu masuk ke sebuah ruangan. Sementara itu Ricky, Raihan dan Pak Faruk menunggu dengan gelisah. Ketiganya pun bahkan terpaksa harus bermalam di RS. Bang Ricky, aku salat maghrib dulu. Gantian, takutnya nanti dokter keluar. Kata Raihan. Iya, Ray. Ricky menyahut singkat. Perasaannya belum tenang sebelum mendengar kabar kalau Naufal baik-baik saja. Ayo, Pak Faruk. Ajak Raihan. Keduanya pun berjalan menuju Masjid RS. Mendirikan salat maghrib yang baru beberapa saat yang lalu datang. Aku mau telepon dulu istri. Pak Faruk bisa duluan. Kata Raihan saat keduanya keluar dari masjid bersamaan. Baik. Kalau gitu saya duluan ya. Timpal Pak Faruk. Raihan mengangguk kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Ia lalu menghubungi Raya untuk memberi kabar. Assalamualaikum, sayang, sapanya lewat panggilan telepon setelah sambungan terhubung. Waalaikumsalam, Kak, sahut Raya. Gimana, urusannya sudah beres? Naufal bisa dibawa pulang kan? Tanya Raya penasaran. Alhamdulillah sudah beres. Hanya saja ada kendala lain. Naufal masuk RS. Dia demam tinggi dan kondisinya sangat lemah. Ini lagi nunggu pemeriksaan dia selesai. Kemungkinan besar kami menginap di sini, beber Raihan. Ya Allah. Semoga Naufal baik-baik saja ya, Kak, balas Raya. Amin. Oh, iya, apa Mbak Riri di sana? Tanya Raihan. Enggak ada. Dia ada di kamarnya. Aku baru aja selesai salat.
Kenapa emang? Balas Raya. Jangan dulu dikasih tahu, ya. Takutnya nanti malah kepikiran. Biar aja nanti Bang Riki yang kasih kabar langsung, titah Raihan. Siap, Kak. Kakak jangan lupa makan. Bang Riki juga sekalian. Nanti pada drop. Mana di kampung orang, tutur Raya. Siap, sayang. Kamu juga jangan lupa makan, balas Raihan. 111. Oke. Raya mengulum senyum malu-malu. Aku tutup dulu teleponnya kalau gitu, iya. Kasian Bang Riki mau salat dulu, kata Raihan. Dah, sayang. Love you. Assalamualaikum, lanjutnya sembari menahan senyum.